Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok rujukan dan sosial media. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Maulana Adam dengan NIM 1908100031, Sukma Dewi Nuraini dengan NIM 1908100438, Fajar Ambar Arum dengan NIM 1908104440, Izza Haikal Abin dengan NIM 1908100570. Kelompok rujukan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Beberapa jenis kelompok menurut Lazarus, Bertillon, dan Guet ada 3. Pertama, kelompok primer adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, melibatkan perkumpulan yang anggotanya bertemu langsung dengan akrab dalam jangka waktu yang lama. Kedua, kelompok acuan atau rujukan, yaitu suatu kelompok yang dikenali dan digunakan sebagai standar acuan namun tidak mesti dimiliki. Ketiga, kelompok kasual, yaitu suatu kelompok yang terbentuk satu kali saja. Keanggotaan kelompok tersebut tidak saling mengenal satu sama lain sebelum mereka berkumpul. Kelompok rujukan bertindak sebagai kerangka acuan yang orang selalu merujuk untuk mengevaluasi prestasi mereka, kinerja peran mereka, aspirasi, dan ambisi. Kelompok rujukan dapat berupa dari kelompok keanggotaan atau non-keanggotaan kelompok. Menurut Apriani, kelompok rujukan atau yang kerap disebut sebagai kelompok referensi merupakan kelompok yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang baik langsung ataupun tidak langsung. Kelompok rujukan ini berguna sebagai referensi seseorang dalam pengambilan keputusan sebagai dasar perbandingan seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum. Kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Ada beberapa kelompok rujukan yang terdiri dari A. Kelompok persahabatan, B. Kelompok belanja, C. Kelompok kerja, D. Kelompok masyarakat maya. A. Kelompok persahabatan ini tergolong dalam kelompok informal karena tidak terstruktur dan tidak memiliki tingkat kewenangan yang jelas. Pendapat ataupun pilihan teman-teman seringkali menjadi acuan atau referensi bagi seseorang dalam menentukan merek atau produk yang akan dibeli. B. Kelompok belanja. Kelompok belanja adalah 2 orang atau lebih yang melakukan aktivitas perbelanjaan bersama-sama, baik itu makanan, minuman, pakaian, atau hanya sekedar jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. C. Kelompok kerja. Kelompok kerja di sini terbagi atas 2. Yang pertama ada kelompok kerja formal yang dimana mereka bekerja sama sebagai bagian dari sebuah tim kerja yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain yang berkaitan dengan konsumsi. Yang kedua adalah kelompok kerja informal atau kelompok persahabatan kerja, yaitu mereka yang menjadi teman kerja baik sebagai satu tim atau divisi. Yang D. Kelompok masyarakat maya. Kelompok masyarakat maya ini merupakan kelompok yang terbentuk atas akibat dari kecanggihan teknologi saat ini. Dengan internet atau email, orang konsumen bisa mencari teman atau sahabat dari kota, provinsi, bahkan negara lain. Konsumen dapat dengan leluasa mencari kelompok masyarakat maya yang sesuai dengan kebutuhannya, lalu bergabung dan menjadi bagian dari anggota tersebut, walaupun berjauhan dan tidak bertatap muka secara langsung. Baik, berikutnya adalah sosial media.
Menurut penuturan Nasrullah, tahun 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Berbagai definisi Dr. Ruli Nasrullah, MSI, dalam buku Media Sosial tahun 2016, halaman 13, menyimpulkan bahwa media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, membentuk ikatan secara virtual. Dari berbagai pengertian di atas, penulis menggarisbawahi bahwa media sosial mempunyai ciri khas tertentu. Dalam kaitannya setiap manusia melakukan hubungan sosial di zaman perkembangan teknologi komunikasi. Beberapa indikator media sosial online, yaitu A. Kemudahan, B. Kepercayaan. Kemudahan. Ketika seseorang ingin berbelanja di media sosial, hal yang menjadi pertimbangan bagi pembeli online adalah faktor kemudahan penggunaan. Faktor kemudahan ini terkait dengan bagaimana operasional berinteraksi secara online. Biasanya calon pembeli akan mengalami kesulitan pada saat pertama kali berinteraksi online dan cenderung mengurungkan niatnya karena faktor keamanan serta tidak tahu cara berinteraksi online. Di lain pihak, ada juga calon pembeli yang berinisiatif untuk mencoba karena telah mendapatkan informasi tentang cara berinteraksi online. Suatu website online shop yang baik adalah menyediakan petunjuk cara berinteraksi online, mulai dari cara pembayaran dan fitur pengisian form pembelian. Kemudahan juga digunakan sebagai suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa suatu teknologi dapat dengan mudah digunakan. Suatu situs online yang sering digunakan menunjukkan bahwa situs tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh para pengguna media sosial. Kemudahan dalam mencari informasi yang disajikan pada online shop sebaiknya mencakup informasi berkaitan dengan produk dan jasa yang ada pada online shop. Kedua adalah kepercayaan. Hal yang menjadi pertimbangan seorang pembeli selanjutnya adalah apakah mereka percaya kepada website yang menyediakan online shop dan juga penjual online pada website tersebut. Kepercayaan pembeli terhadap website online shop terletak pada popularitas website tersebut. Semakin populer suatu website, maka pembeli lebih yakin dan percaya terhadap reliabilitas website tersebut. Selanjutnya, kepercayaan pembeli terhadap penjual online terkait keandalan penjual online dalam menjamin keamanan berinteraksi dan meyakinkan transaksi akan diproses setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli. Keandalan ini terkait dengan keberadaan penjual online. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula modus penipuan berbasis teknologi pada online shop. Pada situs-situs online shop, tidak sedikit penjual online fiktif yang memasarkan produk fiktif juga. Seorang pembeli harus terlebih dahulu untuk mengecek keberadaan penjual online. Menurut Mayfield 2008, media sosial dipahami sebagai suatu bentuk baru dari media online
Berikut beberapa karakteristik yang biasanya dimiliki oleh media sosial, antara lain participation atau keikutsertaan, openness atau keterbukaan, conversation atau percakapan, community atau masyarakat, dan connected atau menghubungkan. Participation atau keikutsertaan, media sosial memberikan kontribusi dan umpan balik bagi orang-orang yang tertarik. Openness atau keterbukaan, sebagian besar media sosial terbuka untuk menerima suatu umpan balik dan partisipasi. Conversation atau percakapan, media sosial menggunakan cara berkomunikasi yang lebih baik, yaitu menggunakan metode percakapan komunikasi dua arah. Community atau masyarakat, media sosial memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan cepat dan dapat berkomunikasi dengan efektif. Dikarenakan komunitas tersebut adalah tempat orang-orang berbagi dengan minat yang sama. Connectedness atau menghubungkan, sebagian besar jenis media sosial berkembang karena keterhubungan mereka. Dari karakteristik di atas, dapat dilihat bahwa setiap pengguna media sosial dituntut untuk berpartisipasi dalam suatu komunitas dan jaringan dalam lingkup yang luas, tidak hanya skala nasional, tetapi merambah ke skala global. Karena keunggulan inilah media sosial sering kali dimanfaatkan oleh para kelompok, khususnya kelompok rujukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dari kami terdapat salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih.